Halo guys, di sini aku bakalan ajak kalian pergi jalan-jalan ke konferensi Asia Afrika loh. Tunggu video ini ya. Dadah. Nah, jadi konferensi Asia Afrika adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam hubungan internasional, khususnya bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Konferensi ini diadakan di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Acara ini bukan hanya pertemuan diplomatik biasa, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang saat itu masih membayangi banyak negara di dunia. Sebelum konferensi Asia Afrika berlangsung, situasi dunia masih dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua, yang baru berakhir pada tanggal 1945. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin, yang menyebabkan banyak negara berkembang terjebak di antara dua blok kekuatan besar ini. Sementara itu, banyak negara di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka setelah berabad-abad dijajah oleh negara-negara Eropa. Namun, meskipun telah mendapatkan kemerdekaan, mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan ancaman dari negara-negara besar yang ingin tetap mengontrol mereka secara ekonomi maupun politik. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada 1945 melihat pentingnya membangun solidaritas dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman serupa. Gagasan awal untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika muncul dari pertemuan Konferensi Kolombo pada tahun 1954 di Sri Lanka. Konferensi ini dihadiri oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma, sekarang Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dari 5 negara ini sepakat bahwa perlu ada pertemuan yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara dari Asia dan Afrika untuk membahas berbagai masalah bersama, terutama mengenai kolonialisme, perdamaian, dan pembangunan ekonomi. Setelah pertemuan di Kolombo, Indonesia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ali Sorso Amijoyo, mengusulkan agar konferensi yang lebih besar diadakan di Bandung. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah karena selain memiliki peran aktif dalam diplomasi internasional, negara ini juga memiliki posisi geografis yang strategis dan baru saja menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1950. Konferensi Asia Afrika akhirnya diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Acara ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia pada saat itu. Beberapa tokoh penting yang hadir dalam konferensi ini antara lain, yaitu yang pertama Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, yang juga memberikan pidato pembukaan yang penuh semangat dan menekankan pentingnya persatuan negara-negara Asia dan Afrika. Yang kedua, Perdana Menteri India, yaitu Jawaharlal Nehru, yang dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan anti-kolonialisme. Yang ketiga, Perdana Menteri Cina, yaitu Zhou Enlai, yang membawa pendekatan diplomatik yang fleksibel dan berhasil meredakan ketegangan dengan beberapa negara peserta. Yang keempat, Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdel Nasser, yang saat itu sedang berjuang melawan pengaruh kolonialisme di Timur Tengah. Konferensi ini berlangsung selama seminggu dengan agenda utama membahas berbagai isu penting seperti kolonialisme, kedaulatan negara, hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, dan perdamaian dunia. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara peserta,
konferensi ini tetap berhasil mencapai beberapa kesepakatan penting. Salah satu pencapaian terbesar dari Konferensi Asia Afrika adalah lahirnya Dasasila Bandung, yaitu 10 prinsip yang menjadi pedoman dalam hubungan internasional yang lebih adil dan damai. Prinsip-prinsip ini mencangkup yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan bangsa tanpa memandang besar atau kecilnya suatu negara. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri secara individual atau kolektif sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan atau aliansi pertahanan kolektif untuk kepentingan tertentu negara besar. Yang ketujuh, tidak melakukan agresi atau ancaman terhadap integritas teritorial negara lain. Yang kedelapan, menyelesaikan perselisihan internasional melalui cara-cara damai seperti negosiasi dan arbitrase. Yang kesembilan, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya demi kepentingan bersama. Yang kesepuluh, menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Dasasila Bandung menjadi pedoman bagi banyak negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi terbentuknya gerakan non-blok GNB pada tahun 1961 yang bertujuan untuk menjaga independensi negara-negara berkembang dari pengaruh blok barat maupun blok timur. Dampak dan warisan Konferensi Asia Afrika, banyak negara di Afrika yang masih berada di bawah penjajahan Eropa mulai semakin aktif dalam perjuangan mereka untuk merdeka. Semangat anti-kolonialisme dari Konferensi Asia Afrika memberikan dorongan moral dan diplomasi bagi mereka. Beberapa negara Afrika yang meraih kemerdekaan setelah Konferensi Asia Afrika antara lain Aljazair 1962, Kenya 1963, dan Zambia 1964. Selain itu, hubungan antara negara-negara Asia dan Afrika semakin erat setelah KAA. Banyak negara mulai menjalin kerjasama ekonomi, budaya, dan politik untuk mendukung pembangunan bersama. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah pertemuan-pertemuan lanjutan dari KAA, seperti peringatan 50 tahun KAA pada tahun 2005, yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara. KAA juga menginspirasi berbagai organisasi internasional dan regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara berkembang seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan Uni Afrika.